the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Detektif Jalanan. Kali ini Detektif Jalanan akan mengajak kalian untuk berkeliling di seputaran Bundaran HI, Bundaran Air Mancur Tamrin hingga Sudirman. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, gasken. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Jadi beginilah suasana malam yang ada di Bundaran HI ya. Tampak sebelah kanan kita ini halte Transjakarta Bundaran HI, yang dimana salah satu tujuan yang sangat hits bagi pengunjung yang ingin menikmati malam di Jakarta. Selain memiliki spot kece bagi konten kreator, suasana di sini memang pas banget nih buat menghabiskan waktu malam bersama teman, keluarga, atau pasangannya ya. Selain halte Bundaran HI ini yang super mewah, ada juga tuh halte Transjakarta Tosari yang mirip kapal pesiar itu. Tapi ntar kita lewatin ya. Kawasan ini juga bisa dibilang urat nadinya negara Indonesia ya, karena pusat roda perekonomian berputar di sini. Namun pada akhirnya yang dahulunya Jakarta ini mempunyai julukan daerah khusus ibu kota Jakarta, kini akan berganti nama dengan nama daerah khusus Jakarta saja ya. Jadi tanpa ibu kota lagi cuy. Hal ini terjadi setelah ibu kota negara atau IKN resmi pindah ke Kalimantan Timur cuy. Adapun terkait nama daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta yang akan berubah ini bukan hanya pertama kalinya yang dialami Jakarta cuy. Jadi kalau kita bicara mengenai Jakarta, memang tidak ada habisnya ya. Banyak sekali ragam cerita mengenai Jakarta ini. Nah, ada fakta yang cukup menarik mengenai nama Jakarta ini cuy. Di sini bakal gue ceritain sejarah singkatnya dari abad ke-14 sampai hingga saat ini. Salah satu fakta yang menarik mengenai Jakarta, Jakarta tuh pernah berganti nama sekitar 13 kali cuy. Jadinya Jakarta itu mempunyai catatan sejarah yang cukup panjang sekali sejak abad ke-14 pastinya. Oke, jadi gue bakal ceritain nama apa saja yang pernah dipakai oleh Jakarta ini. Jadi Jakarta itu berawal dari nama yang pertama Sunda Kelapa. Pada abad ke-14 ketika menjadi daerah kekuasaan Pakuan Pajajaran yang berpusat di Bogor, kota pelabuhan itu dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa oleh bangsa Eropa. Nah, pada tanggal 21 Agustus 1522, bangsa Portugis menjalin perjanjian dengan kerajaan Pakuan Pajajaran untuk membangun perkantoran dan perumahan yang dilengkapi dengan benteng. Lalu yang kedua bernama Jayakarta. Perjanjian persahabatan antara kerajaan Pakuan Pajajaran dan Portugis membuat Kesultanan Demak serta Kesultanan Cirebon tersinggung cuy. Makanya pada tanggal 22 Juni tahun 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah menyerbu Portugis untuk menguasai Sunda Kelapa. Peristiwa 22 Juni inilah yang kemudian dirayakan sebagai hari ulang tahun Jakarta setiap tahunnya. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta oleh Fathahillah, yang artinya kota kejayaan. Lalu kemudian nama Jakarta yang ketiga adalah State Batavia. Pada 30 Mei tahun 1619, Jayakarta ditaklukkan oleh Belanda di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon Coen. Akibatnya kota Jayakarta dimusnahkan dan di atas puing-puingnya didirikanlah kota baru yang diberi nama Batavia cuy.
yang disebut sebagai State Batavia oleh Belanda pada saat itu. Lalu selanjutnya nama Jakarta yang keempat adalah Gemeente Batavia. Setelah pemerintah Belanda membentuk State Batavia pada 4 Maret 1621, pemerintah kolonial Belanda kembali mengubah namanya. Nama State Batavia diubah pada 1 April tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi Gemeente Batavia atau Kota Madya Batavia. Tidak sampai di situ, Jakarta juga pernah berganti nama yang kelima kalinya, yaitu dengan nama State Gemeente Batavia. Jadi pada saat itu pemerintah kolonial Belanda kembali mengubah nama kota Jakarta dari yang semula bernama Gemeente Batavia menjadi State Gemeente Batavia pada tanggal 8 Januari 1935 tepatnya. Dan pada tahun 1942 yang lalu, penjajah asal Jepang ikut-ikutan menjadi bagian dari penjajah bangsa kita ini. Tidak tanggung-tanggung, nama State Gemeente Batavia kemudian berubah pada masa penjajahan Jepang pada tanggal 8 Agustus 1942. Pemerintah Jepang mengubahnya menjadi nama Jakarta Tokobetsushi. Oh, jadi namanya ke Jepang-Jepangan banget ya. Jadi Jakarta sudah mengganti namanya untuk ke-6 kalinya nih. Tapi lagi-lagi Jakarta mengalami perubahan nama yang ke-7 kalinya cuy. Dari yang semula bernama Jakarta Tokobetsushi, kini nama itu berubah kembali menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Jadi cerita singkatnya begini, pada September 1945 setelah Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengganti nama Jakarta Tokobetsushi menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Jadi pada saat Indonesia merdeka, saat itulah perubahan nama itu terjadi ya. Pasca Indonesia merdeka, muncullah NICA. NICA itu singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dan sekutu di Indonesia terjadi pasca Perang Dunia Kedua ya, setelah Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Dan dari sinilah pemerintah nasional kota Jakarta di bawah pemerintahan NICA kembali berganti nama yang ke-8 kalinya cuy, menjadi State Gemeente Batavia pada tanggal 20 Februari 1950. Jadi nama State Gemeente Batavia sudah 2 kali menjadi nama di Jakarta ini ya. Namun demikian, nama State Gemeente Batavia tidak bertahan lama cuy. Selang 1 bulan kemudian, nama State Gemeente Batavia berganti menjadi Kota Praja Jakarta, yang berarti ini nama yang ke-9 kalinya berubah ya. Pada tanggal 18 Januari 1958, Jakarta dinyatakan sebagai daerah Swatantra. Daerah Swatantra disebut juga daerah otonom. Oleh karena itu, Kota Praja Jakarta berganti menjadi Kota Praja Jakarta Raya. Jadi pada saat itu tulisan Jakartanya masih pakai huruf D ya. Jadi kalau baca di Jakarta gitu. Jadi Kota Praja Jakarta Raya adalah nama ke-10 dari Jakarta ini cuy. Dan selanjutnya nama yang ke-11 terjadi pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya PP nomor 2 tahun 1961. Dibentuklah pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Dan tanggal 31 Agustus 1964 dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1964 dinyatakan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Jadi nama Jakarta ini berada di urutan ke-12 cuy. Dan urutan perubahan nama Jakarta yang ke-13 adalah pada tahun 1999 melalui Undang-Undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan otonominya tetap berada di tingkat provinsi dan bukan pada wilayah kota ya. Selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 yakni 5 wilayah kota madya dan 1 kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Jadi begitulah cerita singkat sejarah Jakarta mengenai 13 perubahan nama Jakarta dan akan berubah kembali yang ke-14 kalinya dengan nama DKJ.
yaitu daerah khusus Jakarta. Oke, jadi sekian dulu video detektif jalanan kali ini tentang sejarah Jakarta ya. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar video terupdate dari detektif jalanan tidak ketinggalan ya. Akhir kata, jika ada kata ucapan yang menyinggung perasaan atau narasi yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena detektif jalanan hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Oke, see you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaske. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of